فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Babul Khamis wa Samanun Ba'dal Mi'ah 185 Babu Fadlil Wudu, bab keutamaan wudu. Kita tahu ini Riyadhus Shalihin di bagian apa? Kitabul Fadail, keutamaan-keutamaan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena mereka lah yang sangat diharapkan dan dipersangkakan mau menjalankan ketaatan. Adapun orang kafir walaupun wajib juga, mereka juga wajib untuk menjalankan furu'us syariah istilahnya. Tapi untuk taat kepada perkara yang paling mendasar saja tak mau, yaitu Islam dan iman, apalagi untuk sholat, untuk bersuci dan sebagainya. Allah mengatakan idza qumtum ilas shalah, jika kalian berdiri menuju ke salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Apakah berarti setiap kali salat harus berwudu? Tentunya tidak demikian. Tapi sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau, idza qumtum ila sholati muhdisin, jika kalian berdiri untuk sholat tapi dalam keadaan kalian berhadas, maka berwudu dulu. Adapun kalau tidak berhadas, maka tidak mengapa untuk wudu yang dipakai untuk sholat duhur dipakai juga untuk sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya, selama belum batal. Dan pembahasannya ma'ruf dalam kitab-kitab fikih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Demikian pula yang lebih jelasnya adalah dari hadis Umar bin Khattab, yang mana ketika di Madinah Nabi biasa selalu wudhu ketika hendak sholat. Namun tatkala beliau sampai di Makkah untuk, kalau tak salah adalah untuk peristiwa haji, beliau menjadikan satu wudhu untuk sekian sholat. Ketika Umar bertanya, wahai Rasulullah, saya melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan sebelum ini. Maka Nabi mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar, aku sengaja melakukan ini wahai Umar, yaitu untuk menjelaskan boleh satu wudhu dipakai untuk sejumlah sholat. Jadi ayat ini maksudnya adalah jika kalian berdiri menuju sholat dalam keadaan berhadas, bukan setiap kali sholat walaupun masih suci, bukan. Ini penafsiran yang paling jelas. Ada beberapa penafsiran yang lain. Qal ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan rukun-rukun sholat itu, rukun-rukun wudu di dalam Al-Quran itu. Kemudian, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin untuk menjadikan satu kesulitan pun menimpa kalian. Jadi beban-beban syariat yang dikatakan sebagai beban ini istilahnya ya, harus begini, harus begitu, bukan karena Allah ingin menimpakan kesulitan kepada kalian. Tapi kenapa tetap Allah menyuruh begini dan begitu, membersihkan ini, mencuci yang itu, mengusap ini. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah ingin untuk menyucikan kalian. Jelas kesucian, kebersihan ini perlu usaha. Kalau diam saja, bagaimana akan terbentuk kesucian? Suci dari najis dan suci dari hadas, memang harus ada usaha. Usaha istinja dan sebagainya untuk suci dari najis, dan usaha berwudu dan semacamnya untuk agar terbentuk kesucian dari hadas. Jadi bukanlah tujuan utama adalah untuk menimbulkan kesulitan. Kesulitan memang ini mau tidak mau, namanya orang hidup di dunia. Hatta dalam kesenangan dunia pun orang harus berusaha menempuh berbagai kesulitan. Tapi tujuan Allah untuk menyuruh berwudu adalah untuk demi menyucikan kalian, agar kalian menjadi suci. Karena syarat sah sholat adalah kesucian, ma'ruf dalil-dalilnya. Hadis Abi Hurairah dan hadis Ibni Umar. Baik.
waliyutimma ni'matahu alaikum, dan agar Allah melengkapkan kenikmatannya kepada kalian. Justru ada kenikmatan yang banyak, terjauhkan dari setan, malaikat pun mendekat, dan juga dosa-dosa terhapus dengan sebab berwudu itu dosa ikut hanyut bersama air yang jatuh. Dan juga berbagai hikmah yang lain banyak sekali dari sisi kesehatan dan seterusnya. Dan juga menghilangkan setan-setan yang mungkin ada di hidung atau di telinga barangkali dan seterusnya. Dan Allah lebih tahu berbagai kenikmatan di balik itu, dan juga ada ibadah zikir yang menyebabkan dosa-dosa terhapus dan dijamin masuk surga dari terserah masuk pintu surga yang 8 itu mana yang diinginkan. Keutamaan banyak sekali. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Seandainya kalian tahu hikmah di balik wudu, niscaya kalian yang akalnya sehat dan imannya baik akan bersyukur. Ini keutamaan wudu diisyaratkan di dalam surat Al-Maidah tadi. Kemudian, lalu kenapa kalau bersyukur? Bersyukur pun kenikmatan yang besar, walaupun ini juga ibadah dan kewajiban, wajib bersyukur. Anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukur sendiri akan mendatangkan sejumlah nikmat. Karena dengan syukur maka nikmat akan ditambahkan, dalil ma'ruf tentang itu. Dan dengan syukur maka seseorang itu akan diridhoi oleh Allah, ayatnya jelas tentang masalah itu. Dan gabungan antara sabar dan syukur itu menambahkan ilmu dan basirah kepada seseorang. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan syukur di samping pahala yang tinggi. Kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadisu as-sadis wa sab'un ba'dal alf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan ghurran, yaitu di keningnya itu ada warna yang putih cerah nanti di hari kiamat. Sebagai tanda ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga keutamaan wudu. Muhajjalin yaitu anggota badannya, tangan kakinya juga putih, bersih dan cemerlang. Min asaril wudu, minnya min sababiyah, disebabkan karena jejak-jejak wudu. Ini menunjukkan keutamaan wudu. Dan dengan itu umat Muhammad akan dikenali. Karena sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi menyebutkan tentang bahwasanya Nabi akan mendahului umatnya di telaga nanti di hari kiamat, dan Nabi akan mengusir orang-orang yang tidak layak untuk masuk, dan Nabi akan memasukkan umat beliau untuk meminum dari telaganya terlebih dahulu. Maka sahabat bertanya, bagaimana Anda mengenali kami wahai Rasulullah di antara sekian banyak umat itu? Nabi mengatakan min asaril wudu, disebabkan karena jejak-jejak wudu itu. Agar kita dikenali dan diizinkan masuk ke menuju ke telaga dan minum dari telaga itu. Di samping ini juga keutamaan besar. Boleh jadi orang lain gelap wajahnya karena tidak berwudu, sementara umat Muhammad mendapatkan keutamaan wudu dengan wajah yang cemerlang. Bukan karena itu kalau memang orang yang lain tidak berwudu. Tapi bagaimana umat lain kan berwudu, betul. Umat-umat yang lain sebagiannya juga berwudu. Apakah semua? Tak tahu. Tentang orang-orang yang beriman, apakah semuanya diberi ibadah, diberi syariat wudu? Tak tahu. Tapi sebagiannya jelas, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan berwudunya Nabi Ibrahim. Bukan mustahil umat-umat yang lain juga ada wudu. Cuma keutamaan ini, kata Al-Hafidh, masalah al-ghur wa tahjil, cemerlangnya wajah dan anggota badan, ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan inna ummati, sesungguhnya umatku. Ini umat apa? Dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Amir, Muhammad bin Ismail Al-Amir As-San'ani dalam At-Taisir. Ini maksudnya adalah ummatul istijabah, umat yang menyambut seruan Nabi, yaitu yang mau masuk Islam, mau
wudhu dan sebagainya itu. Adapun sekedar ummatud dakwah, maka termasuk di dalamnya ya Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha tidak masuk ke dalam pembahasan ini karena mereka tidak berwudhu. Kalaupun mereka berwudhu tapi mereka tak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya amalannya gugur. Maka memang ini hanya untuk umat muslim dari umat Muhammad, kaum muslimin dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian pensyarah menunjukkan bahwasanya amalan-amalan di dunia ini, yaitu amalan ibadah di dunia ini, yang dia dari satu sisi dia punya makna, yaitu bersifat maknawi, yaitu dosa-dosanya terhapus. Ini maknawi, kita tak mampu melihat, tapi nanti di hari kiamat Allah akan menjadikan maknawi itu menjadi hissi, betul-betul nampak. Buktinya apa? Wajahnya dan tangan kakinya menjadi putih cerah cemerlang. Jadi pahala-pahala itu mujassadah, yaitu dibentuk jasadnya, mungkin menjadi laki-laki atau perempuan yang berwajah indah, atau sebaliknya, atau menjadi burung-burung yang menaungi orang itu nanti di padang mahsyar, atau yang seperti ini, jadi wajahnya jadi cerah, tangan dan kakinya juga cerah, semuanya putih cemerlang dengan sebab air wudhu tadi. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala, mampu untuk merubah maknawi menjadi hissi. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya amalan-amalan yang di dunia itu boleh jadi tidak nampak, di akhirat akan dinampakkan. Yaumatu belas sarair, pada hari di mana rahasia-rahasia itu ditampakkan, akan ketahuan siapa yang rajin berwudu, siapa yang tidak rajin berwudu akan ketahuan, dinampakkan di hari kiamat. Siapa yang dahulunya corruption di dunia tak nampak, di akhirat ketahuan, dia harus memikul korupsi dia. Siapa yang di dunia berkhianat tapi tidak ketahuan karena ditutup-tutupi dan dipoles-poles, maka di hari kiamat akan ditampakkan buntutnya ada bendera pengkhianatan dan seterusnya. Betul-betul di hari kiamat akan dinampakkan rahasia-rahasia itu. Nas'alullah al-afiyah. Min asaril wudu, menunjukkan wudu memang punya asar, sebagaimana seluruh ibadah ada asarnya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekhul Islam, kebaikan ada asarnya, demikian pula keburukan juga ada asarnya, ada jejaknya, nanti akan dinampakkan itu. Yang di dunia pemikirannya terbalik karena tidak setia dengan dalil, tidak setia dengan asar-asar salaf yang kita diwajibkan untuk mengikuti mereka. Di akhirat pemikirannya badannya juga akan dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Sebagaimana orang kafir dibalik, boleh jadi juga orang-orang yang tidak kafir tetapi meniru gaya-gaya orang kafir, membolak-balik keadaan, membolak-balik cara berpikir, boleh jadi dia juga akan terbalik nanti. Sebagaimana orang kafir dikumpulkan dalam keadaan wajahnya gelap, maka boleh jadi orang yang meniru-niru orang kafir juga wajahnya gelap, yaitu dari kalangan mubtadi'ah. Karena dalil-dalil menunjukkan seperti itu, akan diliputi kegelapan para mubtadi'ah itu. Ini menunjukkan sebagaimana kebaikan ada asarnya, ada jejaknya, keburukan juga ada asar, ada jejaknya. Qul faman istata'a minkum. Ini kalam Abi Hurairah, nasihat untuk para murid. Barang siapa dari kalian mampu ayyutila ghurratah, untuk memperpanjang ghurrah dia, falyaf'al, hendaknya dia mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Padahal kata para ulama yang merojihkan masalah ini, ghurrah tak mungkin dipanjangkan. Karena kita tahu ghurrah ini apa? Yaitu warna putih cemerlang di kening. Kita tahu kening ini bagian dari apa? Bagian dari wajah. Wajah itu dicuci. Bagian mana yang harus dicuci? Wajah, yaitu kalau ke atas, yaitu sampai ke tempat tumbuhnya rambut yang muqtad, yang terpandang. Ma'ruf, mana batas wajah. Tak mungkin ketika kita mencuci malah sekalian ke belakang. Maka tahulah kita lafaz ayyutila, memperpanjang, ini adalah fatwa Abu Hurairah. Karena wajah tak mungkin diperpanjang kemana-mana lagi. Kalau terus dinaikkan ke atas, ini berarti apa? Melampaui batasan. Karena kepala bukan dicuci, tetapi dia adalah sekedar diusap. Dan ada hikmahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa bagian-bagian yang lain semuanya dicuci?
tapi untuk kepala diusap? Karena untuk kepala Allah memberikan keringanan. Kepala itu ada otak. Kalau dicuci dalam artian cuci 5 kali, berwudu itu air akan cenderung berkepang, tertahan di dalam rambut, dan ini boleh jadi akan membahayakan kepala. Terutama kalau airnya dingin, cuaca sedang panas, otak boleh terkejut itu sehingga jadi sakit kepala, jadi migrain kalau terlalu air itu tertampung dan tertakung di dalam rambut. Dan ada beberapa hikmah yang lain. Mungkin ketika cuaca sedang sejuk dan air juga ikut-ikutan sejuk, nanti kepala akan berlama-lama terkena kesejukan, sangat dingin. Makanya di antara hikmahnya adalah untuk kepala itu diusap. Dan tak boleh kita melebihi ini, kepala adalah diusap. Baik, berarti taulah kita lafaz yutila, memperpanjang gurrah, ini ijtihad dari Abi Hurairah. Kalau untuk tangan dan kaki mungkin, tapi bukan gurrah, tapi bagian tahjil. Baik, tahjilnya mungkin diperpanjang, tapi untuk gurrah tak mungkin diperpanjang. Mau diperpanjang kemana? Yang dikening itu. Ini ijtihad Abu Hurairah. Baik, itulah yang rajih dari khilaf. Apakah lafaz ini bagian dari hadis marfu ataukah mauquf dari Abi Hurairah? Yang betul mauquf. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa dari kalian mampu untuk memperpanjang gurrah dia, hendaknya dia mengerjakan itu. Fa yang pertama, faman istata'a, ini fa-nya adalah faul ifsah, yaitu menjelaskan apa yang tersembunyi, yaitu mengisyaratkan apa yang tersembunyi, yaitu takdirnya apa? Jika kalian sudah tahu bahwasanya keutamaan umat Muhammad adalah wajah dan anggota badannya cemerlang, maka barang siapa mampu dari kalian begini untuk memperpanjang gurahnya, maka kerjakanlah. Fa yang kedua adalah sebagai apa? Jawabus syarat atau waqi'atun li jawabi asyarat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Intinya hadis ini bicara masalah keutamaan, beberapa keutamaan wudu. Wallahu a'lam.